wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Marlintan, guru di SMP Negeri 3 Tanah Pinang Barat, Kabupaten Melawi, calon guru penggerak angkatan 4. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mendemonstrasikan hasil dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang sudah saya aplikasikan dan sudah saya laksanakan di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjutkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara itu sendiri? Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan, bahkan menjadi Bapak pendidikan kita yang berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang ada beberapa pemikiran beliau yang bisa kita teladani, diantaranya yaitu menuntun. Nah, menuntun sendiri artinya kita sebagai guru harusnya bisa memberikan arahan, bimbingan, tuntunan kepada peserta didik kita, mana yang baik dan mana yang kurang baik, itu bisa kita tuntun mereka agar tetap di jalan yang baik, tentunya dalam hal karakter atau sifat yang kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri, setiap peserta didik tentunya dia mempunyai aktualisasi diri, keinginan yang mungkin dia bisa aplikasikan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, berbicara tentang menggambar kepada murid. Nah, menggambar kepada murid ini yang sudah saya aplikasikan nih. Jadi sebagai guru nih, tentunya memang benarlah kita nih seharusnya mau mendengarkan kata hati kita ataupun kata hati dari keinginan anak-anak ataupun peserta didik kita. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik, kepada murid kita untuk berkarya sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan tripusat pendidikan. Nah, tripusat pendidikan ini, sahabat, sebenarnya sangatlah penting. Mengapa penting? Karena ini saling berhubungan, saling keterkaitan antara komunitas dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, keluarga, sahabat, nih adalah faktor atau dukungan yang pertama dan utama. Mengapa? Karena di lingkungan keluarga sendiri, anak-anak dibentuk atau dididik untuk menanamkan kepribadian yang baik di lingkungan keluarga. Misalnya dia minta izin ketika dia berangkat ke sekolah ataupun kemanapun, ketika dia keluar dari rumah dia memberikan salam kepada kedua orang tuanya. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya banyak yang bisa kita aplikasikan. Salah satunya menghadiri undangan ketika kita diundang oleh masyarakat, undangan pernikahan kah atau undangan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, ataupun mungkin bahkan musyawarah untuk kemakmuran atau kemasyarakatan yang ada di lingkungan masyarakat.
Kemudian yang ketiga nih sahabat, kaitannya di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini tentunya tidak jauh-jauh lah dari lingkungan kita sendiri, lingkungan guru, murid, dan sivitas sekolah yang ada di lingkungan kita. Nah, contohnya nih memberikan apa ya, yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita, yang memberikan teladan, mengajak semua peserta didik untuk saling bekerja sama, bergotong royong dalam segala hal. Contohnya yang simple saja nih, misalnya kita bersih-bersih bersama ataupun bermusyawarah dengan guru, dengan peserta didik, ataupun dengan lingkungan sivitas sekolah. Nah, itu tripusat yang sangat penting, itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antara lingkungan sekolah, masyarakat, dan sekolah itu harusnya saling mendukung. Nah, muaranya yang selanjutnya yaitu ke trikon. Trikon sendiri ini hubungannya dengan continue. Continue itu artinya berkelanjutan. Jadi pendidikan kita ini harusnya tidak sampai di titik ini saja, tetapi kita tetap masih berlanjut mengikuti dinamika pendidikan yang ada, dinamis, tetap bergerak dan berwawasan. Tidak hanya wawasan kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita saja, tetapi kita terbuka untuk di lingkungan di luar lingkungan kita tentunya. Misalnya kalau ada hal-hal yang budaya di tempat lain atau di sekolah lain yang baik, contohnya bisalah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, intinya walaupun kita ini berwawasan atau berpandangan yang luas, tapi tetap kita memperhatikan yang namanya tujuan tujuan awal kita, yakni karakter building atau pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini sahabat, menurut saya ini sangat penting bagi peserta didik, bahkan harus ditanamkan sejak dini. Begitupun juga berwawasan kebangsaan harus ditanamkan sejak dini juga. Supaya apa? Supaya anak-anak ini dari kecil dia sudah mengenal negara kita, sudah mencintai kebangsaan kita, dan nantinya sebagai bekal mereka untuk meraih suatu kesuksesan. Nah, semuanya itu muaranya, tujuannya nantinya adalah ke trilogi pendidikan, yaitu yang sudah dikemukakan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Artinya apa? Nah, ing ngarsa sendiri di depan itu kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan, menjadi panutan yang baik kepada siswa. Kemudian ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, artinya di tengah kita bisa memberikan ide, kita bisa berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman kepada peserta didik agar nantinya peserta didik terbuka wawasannya untuk mencapai suatu perubahan ataupun transformasi atau ide-ide yang baru. Kemudian tuturi handayani, di belakang kita harus bisa mendorong, mendukung peserta didik kita, apa yang sedang mereka inginkan, apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan kodratnya sebagai seorang anak dan sebagai seorang peserta didik. Nah, mungkin cukup itu sedikit yang bisa baru saya aplikasikan atau baru saya
wujudkan di lingkungan sekitar saya. Mungkin banyak hal yang belum bisa kita laksanakan, tetapi kita tidak mudah untuk patah semangat. Tetap semangat, bisa kita lanjutkan di pendidikan-pendidikan yang lain nantinya, tentunya tetap sebagai guru penggerak, bergerak di mana saja dan kapan saja. Salam guru penggerak, belajar, berbagi untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.